semuanya, perkenalkan nama saya Fortuna Sunadewi, bisa dipanggil Fortuna. Perkenalkan nama saya Gusti Ayuda Paramita Dewi, bisa dipanggil Ayuda dengan NIM 2411031189. Perkenalkan nama saya Niwayan Mayara Ridika Putri dengan NIM 2411031312. Yang pertama yaitu ASD atau Autistic Spectrum Disorder. Adalah suatu gangguan perkembangan yang muncul sebelum usia 3 tahun dengan tipe karakteristik hambatannya pada 3 aspek, yaitu interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Jadi salah satu dari 3 karakteristik utama anak ASD yaitu dapat terlihat dari perilaku mereka yang berbeda dari anak-anak lain pada umumnya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri umum ASD. Yang pertama, kesulitan dalam interaksi sosial. Individu dengan ASD sering kesulitan memahami norma sosial seperti menjaga kontak mata, berbagi perhatian, dan merespon emosi orang lain. Mereka mungkin juga kesulitan dalam memahami ekspresi wajah dan nada suara. Yang kedua yaitu masalah dalam komunikasi. Komunikasi bisa bervariasi dari keterlambatan bicara hingga kemampuan verbal yang baik, namun kesulitan dalam dialog. Beberapa mungkin menggunakan bahasa secara harfiah, tidak memahami kiasan atau humor. Yang ketiga, perilaku berulang dan minat terbatas. Banyak yang menunjukkan perilaku repetitif, seperti mengayunkan tubuh, berputar atau mengulang frasa. Mereka juga sering memiliki minat yang mendalam pada topik tertentu, seperti kendaraan, hewan, atau angka. Dan yang terakhir yaitu sensitivitas sensori. Banyak individu dengan ASD mengalami sensitivitas terhadap rangsangan sensorik seperti suara keras, cahaya terang, dan tekstur tertentu. Tekstur tertentu yang dapat menyebabkan kecemasan atau ketidaknyamanan. Selanjutnya itu adalah kebutuhan pendidikan. Pendidik untuk peserta didik dengan ASD harus berfokus pada yang pertama individualisasi kurikulum. Program pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan unik setiap individu sangat penting. Ini mungkin termasuk gangguan metode pembelajaran yang berbeda seperti pembelajaran berbasis pengalaman atau penggunaan teknologi. Selanjutnya itu adalah tantangan dalam pembelajaran. Peserta didik dengan ASD mungkin mengalami berbagai tantangan dalam proses belajar. Yang pertama itu adalah kecemasan dan stres. Perubahan dalam rutinitas atau lingkungan baru dapat memicu kecemasan yang parah, memengaruhi kemampuan mereka untuk belajar. Yang kedua, kesulitan dalam bekerja sama. Interaksi dengan teman sekelas dapat menjadi sulit, terutama jika mereka tidak memahami cara berkomunikasi atau bermain bersama. Yang ketiga yaitu perilaku menantang. Dalam beberapa kasus, peserta didik mungkin menunjukkan perilaku yang dianggap menantang seperti agresi atau penghindaran yang bisa memengaruhi lingkungan belajar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai ADHD. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder itu merupakan gangguan pada perilaku anak yang ditandai dengan perilakunya yang hiperaktif, impulsif, serta kesulitan dalam memusatkan pikiran atau fokus. Nah, kondisi ini itu berdampak pada prestasi anak di sekolah, seperti kesulitan berperilaku, kesulitan dalam bersosial. Nah, kesulitan-kesulitan ini itu saling berkaitan yang menyebabkan ketidakseimbangannya sebagian besar hidup mereka. Nah, ADHD itu terdapat 3 tipe. Yang pertama itu ada dominan hiperaktif impulsif. Dominan hiperaktif impulsif itu mereka lebih cenderung ke terlalu aktif, hiperaktif, dan impulsif, yaitu bertindak secara gegabah, tidak memikirkan akibat dari apa yang mereka lakukan. Nah, lalu yang kedua ada dominan inatensi. Dominan inatensi itu merupakan gangguan pada perhatian. Mereka biasanya sulit memperhatikan dengan baik,
dan mudah teralihkan oleh hal-hal di luar konteks yang mereka lakukan. Lalu yang ketiga itu ada kombinasi hiperaktif, impulsif, dan inatensi. Itu merupakan kombinasi mereka cenderung hiperaktif, impulsif, dan juga inatensi. Nah, adapun gejala-gejala dari anak ADHD itu anak yang dominan hiperaktif impulsif itu mereka biasanya memiliki gejala seperti gelisah, lalu banyak bergerak, mereka tidak bisa diam, lalu kesulitan dalam memusatkan perhatian dan tindakannya yang tergesa-gesa. Lalu gejala ADHD pada anak yang dominan inatensi itu mereka biasanya lebih ceroboh dan tidak memperhatikan. Nah, mereka juga tidak mendengarkan lawan bicara saat diajak bicara. Mereka itu mudah teralihkan oleh hal-hal lain. Lalu mereka juga mudah terdistraksi. Nah, terdistraksi itu merupakan mereka itu mudah teralihkan perhatiannya oleh hal-hal lain. Lalu yang keempat itu bermasalah dalam fokus. Mereka tidak bisa fokus pada satu hal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi anak ADHD itu yang pertama ada faktor genetik atau keturunan. Biasanya anak ADHD jika orang tuanya memiliki riwayat ADHD semasa kecilnya juga bisa menurun ke anaknya yang sekarang. Lalu yang kedua ada gangguan selama kehamilan. Itu mungkin sang ibu pernah mengkonsumsi obat-obatan atau alkohol atau lain sebagainya yang berpengaruh pada anak. Lalu yang ketiga ada kelahiran prematur atau BBLR. Ada juga dengan cedera kepala dan gangguan neurologis. Gangguan neurologis itu merupakan gangguan pada sistem saraf anak. Nah, lalu yang keenam juga dapat disebabkan oleh kurangnya gizi. Nah, akademik anak ADHD. Taraf kecerdasan anak ADHD pada umumnya itu bervariasi. Nah, anak ADHD dapat dikatakan tingkat kognitifnya itu sebenarnya bagus di rata-rata atau bahkan bisa di atas rata-rata. Jadi wajar kalau mereka itu mempunyai rasa yang ingin tahu yang tinggi. Nah, namun kendalanya pada anak ADHD itu rasa ingin tahunya itu tidak bisa difilter. Mereka tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk menyalurkan rasa ingin tahunya tersebut. Jadi seringkali rasa ingin tahunya itu dapat mengganggu fokus mereka dalam belajar. Nah, tantangan yang muncul pada anak ADHD itu dalam bentuk perilaku yang kurang menyenangkan dan agresif. Nah, biasanya hal itu dapat merusak lingkungan sekolah dan pembelajaran di sekolah. Nah, itu disebabkan oleh simptom-simptom ADHD, yaitu ketidakmampuan dalam memberikan perhatian, hiperaktivitas, dan impulsifnya. Namun, tidak jarang anak ADHD itu memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Nah, ada beberapa kecerdasan yang dimiliki oleh anak ADHD, yaitu ada kecerdasan kinestik. Kinestik itu mereka berbakat dalam kegiatan fisik seperti olahraga, tari, atau aktivitas-aktivitas yang memerlukan koordinasi antara tangan, tubuh, dan mata. Lalu mereka memiliki energi yang tinggi dan keahlian dalam hal fisik. Nah, ada juga kecerdasan logis matematis. Nah, kecerdasan ini beberapa anak itu memiliki bakat dalam berpikir logis dan pemecahan masalah. Nah, mereka menikmati teka-teki, permainan strategi, atau matematika. Anak ADHD itu biasanya lebih menonjol mereka di matematika karena mereka lebih suka dengan hal-hal yang lebih menantang
lebih menikmati teka-teki seperti rumus-rumus itu. Lalu yang ketiga itu ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ini biasanya anak tuh memiliki minat yang kuat pada alam dan hewan. Mereka menikmati kegiatan-kegiatan di luar ruangan, itu seperti berkemah, berkebun, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini beberapa anak tuh memiliki kemampuan berbicara yang baik. Nah, mereka senang dalam bercerita. Jadi ada anak yang hiperaktif itu dalam berbicara. Mereka senang bercerita, menyalurkan keaktifan mereka dalam berbicara. Nah, anak ADHD itu memerlukan metode pembelajaran yang khusus untuk mengembangkan bakat-bakat mereka, yaitu ada beberapa metode untuk peserta didik anak ADHD, yaitu dengan memposisikan, yang pertama dengan memposisikan tempat duduk mereka dengan tepat, yaitu menjauhkan mereka dari tempat duduk yang dapat mengganggu fokus mereka, seperti misalnya di dekat dengan pintu, jendela, ventilasi udara, atau teman sekelas yang suka mengganggu. Itu bisa diposisikan tempat duduk mereka agar mereka dapat belajar tanpa ada yang mengganggu fokus mereka. Lalu yang kedua dengan menerapkan metode Pomodoro di kelas. Metode Pomodoro di kelas yaitu dengan belajar dengan interval pendek, dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anak, seperti misalnya belajar 15 menit dan lalu istirahat 3 menit. Karena kan kalau anak ADHD itu kan hiperaktif, jadi mereka saat melakukan pembelajaran mereka tidak bisa duduk dengan diam. Mereka akan tidak sabar untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain. Jadi mereka itu jadi kita dapat melakukan pembelajaran dengan interval pendek. Jadi 15 menit belajar, 3 menitnya kita lakukan dengan permainan. Jadi mereka tidak bosan menunggu pembelajaran itu selesai. Lalu yang ketiga itu ada memberi fasilitas tambahan untuk menulis, seperti misalnya pensil grip atau papan alas miring dan kertas highlight. Seperti papan alas miring itu mereka dapat belajar dengan berdiri tanpa duduk, karena mereka itu tidak dapat duduk dengan diam. Jadi bisa memfasilitasi dengan papan alas miring. Lalu yang keempat ada rutinitas konsisten waktu belajar dan istirahat, bermain dan istirahat. Jadi dengan rutinitas konsisten ini anak itu dapat mempersiapkan diri, tahu akan hal-hal yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi mereka itu lebih terasa aman. Anak dengan hambatan majemuk atau tunaganda. Anak dengan hambatan majemuk atau tunaganda adalah anak yang mengalami lebih dari satu jenis kelainan yang memengaruhi kemampuan belajar mereka. Keterbatasan utama yang dialami adalah kesulitan dalam berkomunikasi, pengembangan konsep, dan hambatan motorik. Selanjutnya yaitu penyebab individu dengan hambatan majemuk atau tunaganda. Yang pertama ada sindrom Down atau Down syndrome. Yang kedua ada sindrom user atau user syndrome. Yang ketiga yaitu kelainan pada organ tubuh seperti hidrosefali dan mikrosefali. Yang keempat yaitu penyakit-penyakit seperti penyakit Hives, rubella, herpes, sifilis, dan tekoplasmosis. Yang kelima yaitu kelainan prematur. Karakteristik anak hambatan majemuk atau tunaganda. Ciri-ciri anak hambatan majemuk dibagi menjadi dua, yaitu ciri-ciri secara umum dan secara khusus. Ciri-ciri secara umum yaitu kurangnya komunikasi atau sama sekali tidak dapat berkomunikasi.
Hampir semua anak yang tergolong anak hambatan majemuk memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam mengekspresikan atau mengerti orang lain. Banyak di antara mereka yang tidak dapat bicara atau apabila ada komunikasi, mereka tidak dapat memberikan respon. Perkembangan motorik dan fisiknya terlambat. Sebagian besar anak-anak hambatan majemuk mempunyai keterbatasan dalam mobilitas fisik. Banyak yang tidak dapat berjalan, bahkan untuk duduk dengan sendiri. Penyebab yang terakhir yaitu seringkali menunjukkan perilaku yang aneh dan tidak bertujuan. Misalnya, menggosok-gosokkan jarinya ke wajah, melukai diri, contohnya membenturkan kepala, mencabut rambut, dan sebagainya. Ciri-ciri secara khusus. Yang pertama yaitu memiliki ketunaan lebih dari satu jenis. Misalnya, hambatan penglihatan dan hambatan intelektual. Yang kedua, ketidakmampuan anak akan semakin parah atau semakin banyak bila tidak cepat mendapatkan bantuan. Yang ketiga yaitu sulit untuk mengadakan evaluasi karena keragaman kegandaannya. Yang keempat yaitu membutuhkan instruksi atau pemberitahuan yang sangat terperinci. Adapun 3 dampak yang mempengaruhi hambatan majemuk. Yang pertama yaitu dampak terhadap komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu masalah mendasar dan sekaligus kebutuhan mutlak anak dengan hambatan majemuk. Karena tanpa komunikasi, mereka akan terisolasi dari lingkungannya, dan tanpa interaksi yang menyebabkan mereka semakin tidak berdaya. Yang kedua yaitu dampak terhadap perkembangan konsep. Pemikiran-pemikiran yang memberikan makna terhadap dunia kita. Yang ketiga yaitu dampak terhadap gerak. Hambatan penglihatan itu sendiri tidak mempengaruhi secara langsung terhadap perkembangan dan pertumbuhan fisik yang menyebabkan anak tunanetra mengalami hambatan atau keterlambatan. Adapun klasifikasi hambatan majemuk yang terpangkal pada hambatan penglihatan, yaitu hambatan penglihatan dan hambatan intelektual, hambatan penglihatan dan hambatan pendengaran, hambatan penglihatan dan hambatan motorik, hambatan penglihatan dan hambatan perilaku. Yang terakhir yaitu prevalensi individu dengan hambatan majemuk atau tunaganda. Individu dengan hambatan majemuk memiliki jenis dan tingkatan hambatan yang beragam. Namun, jumlah pastinya belum diketahui. Berdasarkan pengalaman guru-guru di SLB, hampir setiap sekolah memiliki siswa dengan hambatan majemuk. Di Amerika, prevalensi individu dengan hambatan penglihatan yang disertai hambatan lain diperkirakan mencapai 50-75% dari total anak-anak dengan hambatan penglihatan, dan jumlah ini meningkat sejak pertengahan 1980-an. Baik teman-teman sekalian, dari presentasi tersebut dapat kami simpulkan bahwa Autistic Spectrum Disorders atau ASD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, dan peserta didik dengan hambatan majemuk atau tunaganda adalah kondisi yang mempengaruhi perkembangan anak dalam aspek komunikasi, perilaku, dan interaksi sosial.